Kemiskinan masih menjadi tantangan besar di berbagai daerah termasuk di Jawa Tengah. Ia bukan sekedar persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kualitas hidup masyarakat. Menyadari kompleksitas persoalan ini, pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Lutfi dan Wakil Gubernur Taj Yassin Maimun menaruh perhatian serius pada upaya penurunan angka kemiskinan. Berbagai program pembangunan diarahkan untuk satu tujuan utama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Sejak dilantik pada 20 Februari 2025, Gubernur Ahmad Lutfi membawa pendekatan yang berbeda. Ia tidak mengandalkan pola kepemimpinan satu arah. Sebaliknya, ia menerapkan prinsip kolaboratif governance atau pemerintah kolaboratif. Pemerintah kolaboratif merupakan pendekatan pengelolaan pemerintahan yang menekankan kerjasama aktif antara pemerintah dengan berbagai aktor di luar pemerintah, mulai dari perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat sipil, komunitas, hingga media. Pendekatan ini mengedepankan musyawarah, konsensus, dan pengambilan keputusan bersama bukan semata instruksi dari atas ke bawah. Tujuannya jelas, menghadirkan solusi yang lebih efektif melalui sinergi sumber daya, keahlian, dan pengalaman dari berbagai pihak demi kepentingan masyarakat luas. Model inilah yang diadopsi Gubernur Ahmad Lutfi dalam memimpin Jawa Tengah. Dengan mengusung semangat ngopeni lan nglako di Jawa Tengah, ia menegaskan bahwa pembangunan tidak membutuhkan sosok Superman. Yang dibutuhkan adalah super tim. Menurut Ahmad Lutfi, keberhasilan pembangunan hanya bisa dicapai jika semua pihak bergerak bersama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kemiskinan adalah persoalan bersama, sehingga penyelesaiannya pun harus dilakukan secara kolektif. Sejak awal masa jabatannya, Gubernur Ahmad Lutfi merangkul berbagai elemen dalam mengakselerasi pembangunan. Kolaborasi dilakukan secara internal, mulai dari pemerintah provinsi hingga kabupaten dan kota. Di saat yang sama, kerjasama juga dibangun dengan perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, organisasi masyarakat, dan media. Satu provinsi dengan cara kolaboratif government. Jadi membangun pemerintahan dengan cara 35 kabupaten kota, kita gandeng dengan beberapa kampus dengan seluruh potensi masyarakat. Kolaboratif government ini bersama-sama untuk kita membangun Jawa Tengah. Karena membangun Jawa Tengah bukan dengan cara Superman one man show, tetapi dengan super team, dengan bersama-sama sehingga kita bisa. Tidak berhenti di dalam negeri, kolaborasi juga dijalin lintas daerah dan lintas negara. Mulai dari kerjasama dengan provinsi lain seperti Jawa Timur dan Maluku Utara, hingga kemitraan internasional dengan Malaysia, Kamboja, Tiongkok, Australia, dan negara lainnya dalam berbagai bidang strategis. Pendekatan kolaboratif ini diterjemahkan ke dalam berbagai program konkret untuk menurunkan angka kemiskinan, mulai dari perluasan akses pendidikan, layanan kesehatan gratis, pelatihan kerja, peningkatan bantuan sosial, renovasi rumah tidak layak huni, hingga program-program pemberdayaan masyarakat. Upaya ini dilakukan secara menyeluruh dan lintas sektor. Program pengentasan kemiskinan tidak hanya menjadi tugas dinas sosial, tetapi juga melibatkan dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas ketenagakerjaan, serta seluruh organisasi perangkat daerah sesuai dengan perannya masing-masing. Hasil dari kerja kolaboratif ini mulai terlihat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, persentase penduduk miskin di Jawa Tengah pada Maret 2025 tercatat sebesar 9,48%. Angka ini menurun dibandingkan September 2024 yang berada di angka 9,58%. Secara jumlah, penduduk miskin di Jawa Tengah pada Maret 2025 tercatat sebanyak 3,37 juta orang. Jumlah tersebut turun 29.650 orang dibandingkan periode sebelumnya. Penurunan ini tidak berdiri sendiri. Ia sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan 1 2025 yang mencapai 4,96%, serta penurunan tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,45 poin dalam periode Agustus 2024 hingga Februari 2025.
Gubernur Ahmad Lutfi menyebut capaian tersebut sebagai hasil kerja tim. Hasil dari kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, seluruh dinas serta berbagai pemangku kepentingan yang melakukan intervensi di banyak sektor secara bersamaan. Meski demikian, Gubernur menegaskan agar seluruh jajaran tidak cepat berpuas diri. Tren positif ini harus dijaga bahkan ditingkatkan. Super Team yang telah terbentuk harus terus bekerja secara konsisten dan juga komprehensif. Menurut Ahmad Lutfi, membangun daerah tidak cukup hanya mengandalkan APBD. Peran investasi menjadi sangat penting dalam membuka lapangan pekerjaan dan menggerakkan ekonomi masyarakat. Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, realisasi investasi di Jawa Tengah sepanjang Januari hingga September 2025 mencapai 66,13 triliun rupiah atau 84,42% dari target tahunan. Investasi tersebut berhasil menyerap 326.462 tenaga kerja, menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan serapan tenaga kerja tertinggi kedua di Pulau Jawa setelah DKI Jakarta. Capaian ini menunjukkan bahwa Jawa Tengah menjadi salah satu magnet investasi terbaik. Untuk penanaman modal asing, sektor yang mendominasi antara lain industri alas kaki, karet dan plastik, serta tekstil. Sementara penanaman modal dalam negeri didominasi sektor makanan dan minuman. 5 negara dengan kontribusi terbesar penanaman modal asing di Jawa Tengah diantaranya Hong Kong, Tiongkok, Singapura, Korea Selatan, dan Samoa Barat. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah juga menunjukkan performa yang menggembirakan. Pada triwulan 3 2025, ekonomi Jawa Tengah tumbuh 5,37% secara year on year. Angka ini melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di level 5,04%. Sejumlah faktor turut mendukung pertumbuhan tersebut. Di antaranya peningkatan aktivitas barang dan jasa, pertumbuhan ekspor non-migas yang mencapai 22,69%, serta meningkatnya mobilitas masyarakat melalui transportasi darat, laut, dan udara. Selain itu, kenaikan impor barang modal mencerminkan meningkatnya kebutuhan mesin dan peralatan industri seiring bertumbuhnya sektor investasi. Struktur perekonomian Jawa Tengah ditopang oleh 4 sektor utama. Industri pengolahan menyumbang 33,43%, perdagangan 13,44%, pertanian 12,88%, dan konstruksi 11,82%. Sementara dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama dengan kontribusi 60,64%. Bagi Ahmad Lutfi, seluruh capaian tersebut tidak bisa dilepaskan dari kekuatan kolaborasi. Ia terus mengingatkan bahwa kebersamaan adalah napas pembangunan daerah. Kepemimpinan kolaboratif yang diterapkannya terbukti mampu menyatukan peran banyak aktor. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dibandingkan pola sektoral atau parsial yang seringkali berjalan sendiri-sendiri dan kurang berdampak. Dengan kepemimpinan yang kuat, kepercayaan dan komitmen bersama dapat terbangun. Setiap pihak memahami perannya, bertanggung jawab, dan bergerak menuju tujuan yang sama. Kepemimpinan kolaboratif Gubernur Ahmad Lutfi menunjukkan bahwa mengatasi kemiskinan bukanlah pekerjaan satu pihak. Ia adalah kerja bersama, lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas kepentingan. Ketika kolaborasi terbangun, harapan tumbuh. Dan ketika semua bergerak bersama, Jawa Tengah melangkah lebih dekat menuju kesejahteraan yang merata dan berkeadilan. Ini bagian apa? Saya produksi Pak. Sudah lama kerja di sini? Udah pakai 27 tahun. Terus tugasnya apa? Saya penanggung jawab produksi di sediaan pengolahan sini. Jadi kerjanya dari mulai jam berapa? Kalau produksi di sini kita 24 jam. Kita buat food supplement yang pharmaceutical base sama herbal base. Jadi ada yang herbal base, pharmaceutical base. Terus kenapa kita buat food supplement? Ini semua akan menjadi food supplement supaya bisa masuk ke seluruh negara.
aturannya di luar negeri itu tidak ada obatnya. Yang ada food supplement. Nah, kita masuk ke situ. Herbal nggak ada di sana. Tidak ada, susah masuk. Herbal ini desa. Bukan, maksudnya tidak ada aturannya, kita nggak bisa masuk.